Bismillah, bismillah. Bangku tujuh. Beda tuh. Bismillah, bismillah. Boleh maju sedikit Pak, sekiranya ada waktu, ada ruang Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dahu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليه ونحن عليه وأنا بعد إن شاء الله تعالى برحمتك يا رحمن لحضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدي علي بن عبد الله بن أبي جبل الشافعي سيدي أبو العباس المرسي ولسيدي ولصاحب الحكم لسيدي بن عطية السكندري سيدي عبد الله الصديق الضماد الحسن مولانا ورب الحسن الشافعي سيدي الرشد الحسن وسلسلة الطريقة الصديقية اليسرية هنا محل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang mungkin ya di luar malam jadwal ngaji mungkin jam segini sudah tidur Pak ya, ada yang sebelum jam 10 udah tidur Pak ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah khususkan, Allah muliakan kita dengan hadirnya kita di Pondok Pesantren At-Taqwa dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain melainkan satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari keuntungan, apa yang kita dapatkan dari keuntungan? Kalau mencari materi, apa yang kita dapatkan dari materi? Malam-malam datang ke sini, kalau ngomong untung dunia tidak ada Pak. Apa yang kita harapkan? Sama-sama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Melalui satu dars, melalui satu pengajian, pembelajaran tentang ma'rifatullah. Karena sejatinya Bapak Ibu, awwaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Tuhan. Sehingga kita sadar betul bahwa dalam sirah nabawiyah, orang pertama kali dikenalkan itu kepada Tuhan. Itu dalam silsilahnya ya, bukan berarti kita kamu tidak perlu sholat, yang penting kenal dulu, ini salah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa loh kita ini tidak perlu sholat, yang penting kenal dulu, ini salah Pak. Itu berlaku di awal syariat ketika diberlakukan. Nabi Muhammad diturunkan, diutus sebagai nabi yang diajarkan apa? Mengenalkan orang ini kepada Tuhan. Prosesnya panjang, 10 tahun. Lalu 10 tahun setengah setelah dikenalkan Allah, baru turun syariat yang namanya sholat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah turun sholat baru ada puasa di tahun kedua Hijriah. Setelahnya ada zakat, ada jihad. Orang disuruh berjihad, kalau tidak percaya tidak bisa Pak. Orang disuruh berkorban, jikalau dia tidak tahu apa yang dia harus korbankan, untuk siapa dia berkorban, tidak mau Pak. Makanya terkadang melihat pemandangan seperti ini, mau datang begini ke dalam begini Pak. Kalaulah bukan karena satu tujuan Allah, maka tidak akan mungkin mau datang. Itu tadi, kalau ngomong keuntungan masih untung lagi tidur lah. Tidur di rumah istirahat seger badannya, tapi Masya Allah kita datang. Kembali lagi kita sampaikan bahwa untuk bisa menghadirkan rasa yang lebih indah, rasa yang lebih mesra, ketika kita datang di majelis ilmu, ketika datang di majelis zikir,
Bagaimana sudut pandang kita? Kita memandang dari sudut pandang bahwa Allah mengundang kita. Bisa begitu caranya? Awalnya dulu kita selama ini berpikir bahwa kita yang datang, kita yang bergerak, kemauan kuat saya sehingga saya bisa datang ngaji. Nah itu awalnya begitu. Sekarang kita rubah sudut pandangnya, Allah mengundang saya di majelis untuk mengenalnya. Istimewa Pak. Seseorang dipanggil raja. Raja punya acara tahunan. Setiap masyarakat boleh datang, silahkan. Ke istana datang semua orang Pak. Tapi ada orang datang khusus dari undangan istimewa. Datangnya, yang lain datang sama-sama datang di acara, tapi yang lain datang dengan sendirinya, beda dengan datang karena spesial sebagai tamu undangan. Kita ini semuanya tamu undangan. Siapa kalau bukan karena diundang Allah, Allah gerakkan, Allah kalahkan rasa malas, rasa ngantuk mau datang ini Pak, istimewa. Makanya hikam nanti mengajarkan begitu Pak. Memandang hidup, bagaimana memandang hidup billah, bukan binafsihi, bukan dengan diri tapi dengan Allah. Bukan dengan diri kita tapi dengan Allah. Sama kayak nanti kita akan sampai kepada satu hikmah yang saya ingat. Orang jahil dia akan mengatakan apa yang akan saya lakukan besok, saya nak ngapain besok. Tapi orang al-arif yang ma'rifat akan mengatakan apa yang akan Allah lakukan kepada diriku besok. Bisa bedanya Pak. Kalau orang jahil mengatakan besok saya nak ngapain besok ya, apa strategi saya besok ya. Kalau orang ma'rifat mengatakan besok Allah akan lakukan untuk diriku apa ini, karena dia kenal selaku hamba yang sadar betul bahwa gerak-gerik alam semesta diatur oleh Sang Maha Pengatur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini datang di majelis syukur, betul diundang Tuhan, istimewa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandai-pandai bersyukur, tumbuh rasa cinta. Pandai-pandai kita ingat yang datang ini semua dari Allah, tumbuh rasa rindu kepada Tuhan. Pengen, rindu menyebut namanya, rindu ingin sujud menghadap kepadanya, rindu cuman pengen menghadap kepada cintanya ya. Dengan sudut pandang bahwa kita ini adalah hamba yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu dari athar Nabi Daud alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, seandainya makhlukku tahu bagaimana cintaku kepada mereka, niscaya akan meleleh hati mereka itu rindu kepadaku. Ibaratkan gini Pak, Bapak ternyata ada orang yang diam-diam mencintai, setiap malam nangis karena pengen ketemu sama Bapak. Setiap malam dia mendoakan, setiap hari dia mengirim hadiah kepada kita, mengirim hadiah terus tanpa kita sadari. Setiap hari ada paket datang, kita tidak tahu itu dari siapa. Akhirnya kita tahu bahwa itu datang paket dari si A, dan ternyata dari puluhan tahun yang lalu dia telah merindukan pengen bertemu sama kita, dan setiap malam mengharapkan kita datang kepadanya. Habis itu kita tahu meleleh hati kita Pak. Pernah begitu? Anak gitu terkadang begitu Pak, setelah tahu betapa cinta orang tua kepada, baru mulai sadar apa itu cinta dan meleleh hatinya. Nah Allah katakan begitu, kalau makhluk itu tahu bagaimana cintaku kepada mereka, niscaya hati mereka meleleh akan cinta kepadaku kalau tahu. Karena kita masih banyak tidak ngertinya tentang Tuhan, sehingga banyak risalah-risalah cinta, surat-surat cinta yang datang kepada kita tidak bisa mengakses Pak. Ya, salah satu contoh yang tadi kita datang begini, ini kan surat cinta dari Tuhan. Kita selama ini menganggap kita yang datang menjemput, padahal sejatinya Allah yang mengundang datang. Makanya sudut pandang yang begitu selamanya kita tidak akan tahu betapa cintanya Allah kepada kita. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kerinduan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan meninggal dalam kondisi merindui ingin berjumpa dengan Zat-Nya yang agung.
Karena nikmat di dunia yang paling besar adalah iman, nikmat di akhirat yang paling besar adalah melihat Allah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ulama sepakat bahwa nikmat terbesar di dunia iman, dan nikmat terbesar di akhirat adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini masih kita berada pada hikmah yang ke-16. Ini hikmahnya panjang. Kemarin kita baca sampai setengah, ya, tidak sampai setengah. Nah, ini yang awal kita baca singkat, selebihnya nanti ya, baru kita jelaskan sisanya. Al-hikmatus sadisah asyar, hikmah yang ke-16. Kaifa yutasawwar an yahjabahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Bagaimana mungkin bisa dibayangkan sesuatu bisa menghalangi Tuhan? Kemarin sudah kita bahas hijab itu apa, Pak? Hijab itu apa? Hijab itu penghalang, ya, masih ingat? Makanya cewek itu dikatakan, ayo pakai hijab. Artinya apa? Pakailah sesuatu yang menghalangi rambutmu dari pandangan orang lain. Namanya hijab. Itu sebenarnya dalam bahasa Arab disebut apa? Penghalang. Ya. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menghalangi Tuhan? Padahal Allah lah yang menciptakan sesuatu. Kita tidak bisa nengok Allah gara-gara kita melihat ini, kita melihat langit, melihat bumi, padahal Allah yang ciptakan langit. Bagaimana mungkin yang diciptakan bisa menjadikan kita lupa dari yang menciptakan? Itu pembahasan singkat. Kalau pengen membahas lebih dalam di pertemuan yang kemarin, ada rekamannya tidak kemarinnya? Karena kalau kita ulang lagi tidak sampai akhir nanti hikmah kita, ya. Jadi intinya begini, Pak, segala sesuatu diciptakan dari tiada, betul? Segala sesuatu, Bapak Ibu, aslinya tiada. Percaya? Percaya tidak aslinya kita ini tiada? Buktinya apa? Perubahan. Perubahan menjadi satu bukti kuat bahwa awalnya tiada. Berubah, kemarin kuat, sekarang lemah. Perubahan ini loh, itu bukti tanda bahwa dulunya tiada. Bisa tidak bisa kita percaya? Yakin tidak yakin, begitulah kenyataannya. Perubahan menandakan asli ketiadaan. Yang aslinya tiada bisa tidak tiba-tiba menjadi ada? Ini tadi sebelum yang pertama kali datang, ada tidak di sini kitab? Pertama kali datang sebelum masih Al-Fakir masih di rumah, saya masih di rumah. Ada tidak? Ada di sini. Tiba-tiba ada perubahan dari tiada menuju ada. Secara logika pasti mengatakan sesuatu yang wujud yang ada dari tiada lalu ada, mesti ada pemicu, atau bahasa lain ada yang membuat, ada yang menciptakan. Ini timbangannya sama rata. Kok tiba-tiba bisa menjadi timbangan sebelah sini berat? Artinya ada hal yang mendorong kok ini jadi berat. Tadinya tiada, kok bisa jadi ada? Mesti ada yang mengadakan. Bapak-bapak mudah memahami ini, gampang. Dengan cara apa? Di rumah, ketika belum sampai sebelum berangkat Jumatan, nengok di tudung nasi, tidak ada makanan, tidak ada lauk, tidak ada kue. Pas balik Jumatan nengok banyak makanan. Yang ditanya apa? Siapa yang bawa? Betul? Entah bagaimana fitrah iman itu mengatakan ini siapa yang bawa ini. Tapi kenapa selama ini tidak pernah bertanya siapa yang ciptakan ini? Padahal lebih ajaib mana langit bumi dengan lauk yang ada di tudung nasi. Tapi kita nggak pernah mikir ini bagaimana menciptakan. Ya kita tahu Allah yang ciptakan, cuman betapa pernahkah kita takjub atas ciptaan ini? Sesekali merenung gitu loh, bagaimana Allah ciptakan ini? Maha suci Allah, maha bijaksana Tuhan, maha kuat Tuhan, maha luar biasa Tuhan. Dalam surah Tabarak apa? Farja'al basara karratin, hal yang di awal-awal surah Tabarak itu, hal tara min futur, apakah ada fi khalqir rahmani min tafawut, apakah ada penciptaan Allah itu ada hal yang timpang? Ada tak? Ciptaan Tuhan yang aneh itu tidak ketemu, Pak. Semuanya itu tawazun, saling melengkapi, luar biasa. Ini ternyata hikmahnya begini, ini ternyata ini kalau tidak ada yang ngatur ini tidak mungkin. Tapi kita jarang berpikir begitu. Yang kita pikir di dompet awalnya udah ada, kok tiba-tiba terisi, nanya ini dompet ini siapa yang isi?
Tapi kita tidak pernah terpikir tentang diri kita. Tadi saya tidak bernapas, lalu saya bernapas, ini siapa yang menafaskan ini? Kita tidak pernah berpikir sedalam itu. Nah, Ibn Athaillah ngajak kita berpikir. Ya, bagaimana mungkin diri kita menghalangi kita dari Allah, padahal diri kita ini loh dimunculkan Tuhan. Kok bisa sesuatu yang dimunculkan menjadi penghalang untuk tidak melihat Tuhan? Kaifa yatasawwar an yuhjabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in? Bagaimana mungkin bisa tergambarkan Allah dihijab sesuatu padahal Dia Allah yang menciptakan sesuatu, punya tujuan. Itu tadi kita sudah sampaikan, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Sampai semut itu loh ada hikmahnya. Sampai lalat itu ada hikmahnya. Cacing tanah itu ada hikmahnya. Sampai yang pernah kami dengar apa? Kalau seandainya Allah tidak ciptakan lalat, maka bumi ini akan busuk. Kenapa? Bangkai-bangkai yang ada di bumi ini akan selamanya jadi busuk, tidak akan pernah hilang. Kita nengok bangkai, pertama masih bau nih yang seger, bau bangkai betul. Seminggu habis itu hilang, kering. Siapa yang ngeringkan? Makhluk-makhluk Allah, tentaranya Allah, yang disebut dengan cacing tanah, yang disebut dengan apalagi semut, yang disebut lagi dengan lalat. Ini kalau tidak ada itu apa yang terjadi? Busuk bumi ini, Pak. Tidak nyaman kita hidup. Nah, ini semua pencipta ini ada tujuannya. Kalau semua ciptaan ada tujuannya, tidak mungkin tidak ada yang menunjukkan. Tidak mungkin tidak ada yang mengarahkan. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menghijab padahal sesuatu itu diarahkan oleh Zat yang Maha mengatur. Kaifa yutasawwaru an yahjabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in? Bagaimana mungkin Allah itu dihijab sesuatu padahal Dia Allah yang sifatnya nampak dalam segala sesuatu. Kita lihat ada seorang arsitek yang buat bangunan. Nengok Ridwan Kamil buat masjid. Wah, hebat Pak Ridwan ternyata ya. Dia gubernur tapi hebat juga. Apa yang kita karya yang begitu indah, lalu kita akan melihat sifat pencipta, sifat yang punya ide. Nah, itu Pak. Nah, kita melihat keindahan alam semesta ini, kok ada hujan, ada panas, ada matahari. Ternyata tumbuhan kalau tidak ada matahari tidak bisa, manusia tidak ada matahari tidak bisa hidup, tidak ada air tidak bisa hidup. Ternyata segala sesuatu diciptakan dari air. Di mana-mana ada air. Nengok kelapa itu loh, air kelapa itu ternyata manfaatnya untuk tubuh kayak mana. Ini kan menunjukkan satu sifat. Yang ngatur ini sifatnya kayak mana, luar biasanya ini. Makanya kalau kita mengenal dan menghafal Asmaul Husna, bukan sekedar nama,